Halo, selamat siang sobat semua dimanapun berada. Kali ini kembali lagi dengan saya dari Badar Motor Channel. Kita akan membahas tentang cara pasang ban dengan hasil yang sempurna, tanpa kendala, dan tentunya no komplain dan no ulang kembali. Nah, di sini setelah kita lihat, sebelum kita pasang, kita cek untuk kondisi pelek di sini. Kondisinya sangat keropos seperti ini, bisa dilihat. Nah, sebelum kita pasang, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, sebaiknya pelek ini bagian dalam kita bersihkan dulu, kita rapikan dulu. Nah, bisa dilihat seperti ini kondisinya. Kita lakukan pembersihan untuk bagian kerak-kerak seperti ini, agar hasil yang didapatkan maksimal dan no komplain, tidak ada perbaikan lagi tentunya. Nah, di sini kita lakukan secara bertahap. Kita bersihkan untuk bagian kerak-kerak atau keropos seperti ini, kita kerok untuk hasil yang maksimal. Tentunya hal ini pasti kita lakukan. Nah, kita kerok dulu bagian pinggiran bagian sebelah dulu seperti ini, menggunakan plat atau biasanya saya gunakan gergaji besi yang kita potong bagian ujungnya atau kita ratakan sedikit. Nah, setelah itu untuk bagian dalam kita sikat, dan tentunya untuk pemasangan daripada pelek ban tubeless seperti motor Yamaha dan lain sebagainya. Jika kendala sudah seperti ini atau pelek sudah keropos, tentunya harus dilakukan pembersihan secara ekstra untuk mendapatkan hasil yang sempurna tentunya teman-teman, dan tidak menimbulkan komplain di beberapa hari kemudian. Tentunya konsumen menjadi puas dan tanpa ada kendala atau rintangan apapun. Nah, di sini kita lakukan pembersihan seperti ini. Kita kerok secara merata. Karena ini peleknya lumayan parah keroposnya, kita lakukan bersih-bersih dulu untuk bagian pinggirnya seperti ini, kita kerok dan kita kuas, kita sikat pakai sikat kawat. Nah, ini bisa dilihat kotorannya sangat tebal. Andai kata kita pasang untuk pelek ini, tentunya hal ini akan membuat ban itu cepat kempos atau konsumen akan merasa kecewa. Nah, untuk menghindari hal-hal yang sedemikian rupa, di sini biasanya saya melakukan pemasangan pelek. Sebelum kita pasang, pasti saya bersihkan untuk menjaga kualitas, menjaga daripada kepuasan dari customer atau konsumen saat kita pasang. Nah, untuk hasil akhir, di sini saya menggunakan amplas yang dibilang sedikit kasar, ukuran 300 atau ukuran 300 atau ukuran 200 bisa masuk untuk membersihkan. Dah, di sini kita amplas bagian pinggirnya. Jangan lupa amplasnya jangan terlalu banyak, agar supaya kenapa? Biar ban atau dudukan dari ban tubeless nantinya tidak terlalu longgar. Nah, di sini yang penting kita cari bagian pinggir ini rata, bersih, dan tidak ada gelombang. Tentunya jika ada gelombang itu akan membuat ban itu menjadi bocor atau cepat berkurang anginnya. Nah, di sini kita lakukan juga pembersihan untuk bagian sisi atas dan sisi bawah. Kita bersihkan, kita gosok tentunya dengan hati-hati dan merata seperti itu. Demikian saya sampaikan. Nah, setelah kita bersihkan secara perlahan, secara pasti, dan kita amplas, kita kuas seperti ini. Jika sudah dirasa cukup dan semua pinggiran sudah bersih, saatnya kita buat dudukan untuk pintil tubeless atau karet pintil tubeless seperti ini. Kita ambil bor yang dimana bor ini seukuran dengan karet atau
yang akan kita pasang. Nah, setelah itu kita bor sedikit, kurang lebih sekitar 2 milian seperti ini. Nah, setelah dirasa pas, kita coba masukkan biar pentil itu masuk, dan ini sangat penting teman-teman. Kenapa saya buatkan video seperti ini? Biasanya kalau pentilnya kurang pas, karetnya itu akan pecah atau melar, dan tentunya di sini akan membuat kita jadi 2 kali kerja atau ban itu akan bocor. Nah, di sisi lain untuk pentil tubeless ini kita potong yang kelebihannya, dan sebelum kita pasang kita potong dulu seperti ini. Setelah itu baru kita pasang untuk bagian pentil bagian luar dan karet bagian dalam. Setelah itu kita akan kunci dengan mur pengunci tentunya. Kita kencangkan sedikit dulu. Di sini kita gunakan ukuran kunci T12 untuk mengencangkan, tapi perlu diingat untuk mengencangkan jangan terlalu kencang agar karetnya tidak pecah. Nah, setelah cukup kita akan kunci bagian dalamnya. Kita pakai 2 mur seperti ini. Kita kunci, kita rapatkan. Nah, setelah semua dirasa pas, kuncian sudah masuk semua, kita akan pasang untuk ban luarnya. Nah, di sini ban sudah disiapkan seperti ini. Kita potong dulu untuk pembungkus luarnya seperti ini, kita potong saja dengan cutter. Nah, untuk pemotongan cutter diharapkan hati-hati agar tidak mengenai bagian dalam daripada bahan luar. Nah, seperti ini kita bersihkan dulu, buang sampahnya. Nah, setelah itu kita akan lumasi sedikit untuk bagian luar agar memudahkan saat kita pasang. Tapi sebelum kita pasang, kita tentukan arahnya, putaran ban mengikuti dari putaran pelek. Nah, setelah cukup baru kita pasang di pemasang ban seperti ini. Nah, tujuan dari tadi diisi oli adalah saat kita pasang atau kita putar tidak serat atau putarannya berat seperti ini. Kita pasang setelah semua cukup masuk atau semua masuk seperti ini, baru kita lepaskan. Nah, setelah kita copot, kita lepaskan dari dudukan pemasang ban seperti ini, saatnya kita pasang. Nah, sebelum kita pasang, kita ratakan dulu untuk bagian ban luar agar garis ban keluar dengan rata. Nah, setelah itu kita pasang pintil dan selanjutnya kita pompa sesuai ukuran ban depan. Tapi untuk ban tubeless biasanya kita pompa maksimal sampai dengan 60 untuk mengeluarkan garisnya. Setelah itu, setelah garis keluar, baru kita akan ukur ulang di ukuran 30 PSI saja sudah cukup untuk bagian depan, dan bagian belakang biasanya di ukuran 40 PSI. Nah, sebelum kita pasang, kita pompa dulu dengan tekanan sekitar 60 PSI sampai penuh, sampai keluar garisnya, dan setelah keluar garis baru kita ratakan. Nah, di sini untuk mendapatkan hasil yang betul-betul maksimal, kita akan melakukan pengetesan untuk bagian pinggiran seperti ini menggunakan busa. Kita tes, kita biarkan dulu berapa detik. Nah, untuk bagian samping juga sama, kita lakukan pengetesan seperti ini. Kita gunakan busa dari sabun deterjen. Nah, setelah ditunggu beberapa detik, tidak ada gelembung atau gelembung yang keluar, kita sudahi. Nah, selanjutnya untuk bagian pentil kita juga cek seperti ini. Kadang-kadang setiap pemasangan bisa saja terjadi kendala-kendala yang tidak inginkan. Nah, setelah semua sudah rasa sudah cukup dan sudah beres, saatnya kita keringkan menggunakan kompresor seperti ini. Kita semprot dan kita keringkan untuk bagian sabun tadi. Sekaligus ini tujuannya untuk membersihkan dari bekas-bekas sabun tadi. Nah, setelah itu kita pasang pintilnya, selanjutnya siap kita pasang atau aplikasikan pada motor. Nah, kita pasang sesuai dengan urutan seperti ini. Kita pasang speedometernya dan asnya kita pasang. Jangan lupa
Mur pengunci kita pasang. Nah, di sini kita akan coba putar dari modban ini apakah dia oleng atau tidak sesuai dengan jalurnya. Nah, jika sudah cukup, saatnya kita sudah sampai di sini. Sekian, terima kasih atas perhatiannya.